Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam antar generasi, dan saya yang terhormat senior-senior kami, Mas Bejo Amang, Mas Akbar, Mas Nazar, dan lain-lainnya yang tidak bisa sebut masing-masing. Saya mendapat inspirasi dari pertemuan ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangan pikiran. Pertama kali pertanyaan saya adalah, apakah HMI gagal dibubarkan? Saya belajar secara moral, sebenarnya bukan gagal. Usaha membubarkan HMI sampai hari ini masih ada, menurut saya. Karena HMI pertama berjasa di dalam menumpas peristiwa Madiun. Dan hubungan HMI dengan tentara Siliwangi dan tentara umumnya itu jauh lebih baik sekali, sehingga Anda bisa lihat misalnya orang-orang yang menumpas G30 SPKI itu merupakan musuh dendam selama dalam sejarah perkembangan Partai Komunis Indonesia. Dalam hal ini adalah mungkin juga termasuk nanti bangkitnya komunisme baru. Yang kedua, bahwa waktu itu hubungan TNI dengan HMI sangat baik, sekitar tahun 60-an sebelum peristiwa itu, yaitu apalagi di situ ada Mas Ahmad Tirto Sidoro sebagai senior kita yang berada di TNI, dan itu jasanya beliau di Madiun sangat besar sekali. Anda barangkali kalau melihat sejarah yang ditulis oleh atau yang diucapkan oleh Salim Said mengatakan, semua itu peristiwa ini sebenarnya dendam sejarah yang terjadi di Indonesia, kira-kira gitu. Dendam itulah sebenarnya yang memacu perkembangan konflik dan kemudian peperangan sipil di Indonesia, termasuk juga konflik-konflik politik di Indonesia. Ini menjadi sangat penting. Tetapi balik sekali, setelah peristiwa G30 ini kita HMI survive. Ya, kemudian HMI menjadi barisan yang dikenal anti komunis sejak tahun 48, dan kemudian pada saat tahun 60-an itu menjadi bangkitnya Partai Komunis di bawah naungan Soekarno waktu itu, yang menurut teori juga Soekarno bukanlah PKI, tetapi sebenarnya orang yang dekat dengan PKI. Mungkin dekatnya karena garisan yang paling progresif revolusioner, anti kapitalisme, anti kolonialisme, kira-kira anti Barat, itu dugaan saya Partai Komunis dibanding menonjolnya partai-partai di luar Partai Komunis, sehingga Soekarno akan lebih baik berhubungan dengan Partai Komunis agar program nasakomnya nanti perkembangan politiknya Soekarno itu lebih bisa berhasil dengan baik. Ini satu hal yang mungkin penting. Tapi peristiwa G30 SPKI dan HMI menang, tanda petik, tidak jadi dibubarkan, membawa implikasi di dalam tubuh HMI menurut saya yang perlu kita pelajari bersama-sama dalam kehidupan HMI. Yaitu HMI mulai terlibat dalam politik praktis, tanda petik. Atau mungkin orang mengatakan ini politik kenegaraan atau politik negara, karena berkaitan dengan kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik. Tapi menarik, peristiwa-peristiwa perkembangan perdebatan tentang ideologi komunisme itu memberikan satu diskursus yang besar di dalam tubuh HMI. Sejak periodenya pertama adalah Mas Dahlan, kemudian yang berbeda yang kemudian dilawan oleh Mas Deliar Nur, dan dilanjutkan oleh Mas Hasan itu Materium, dilanjutkan oleh Batubara, dilanjutkan lagi kemudian perpecahan pengurus besar HMI pada tahun 60-61 di bawah Om Komarudin sama Dr. Andes siapa satu orang itu lagi. Yang ini PBHMI pada periode 61-63 itu adalah periode kompromi konflik dalam internal HMI karena mungkin masalah ideologi politik. Ya, dan ini menjadi perdebatan yang menurut saya dalam sejarah yang cukup kuat. Sayangnya di dalam sejarah perkembangan HMI tidak pernah diulas dengan baik di situ. Karena di situ sebenarnya ada struggle, ada pertempuran ideologis, ada tiga menurut saya aliran atau dalam diskursus tentang politik tentang Islam di dalam HMI. Pertama, Islam sebagai kekuatan idealisme, Islam sebagai ajaran moral. Itu salah satu sisi dari cluster lah menurut saya di dalam diskursus di internal HMI. Yang kedua adalah diskursus tentang Islam sebagai ideologi. Ini penting sekali.
korban itu datang kebanyakan menurut saya, kalau kita lihat yang pertama tadi adalah dari Yogyakarta, yang kedua ini dari Bandung, dan yang ketiga menarik. Seolah-olah politik itu adalah permain praktis dari Islam. Jadi Islam praktis, Islam politis menurut saya kan, kalau kita katakan. Di tiga diskursus ini itu yang mempengaruhi HMI sampai sekarang belum selesai, sehingga timbullah perpecahan-perpecahan di dalamnya. Dan diskursus itu tidak dilanjutkan dengan baik dan sikap yang matang, akibatnya saling mutung dan kemudian terjadi perpecahan seperti yang disebutkan tadi, MPO. Ya, ini satu hal yang penting, bahkan tidak hanya MPO, nanti pada satu saat lain dicampuri lagi oleh rezim lain dan akan berubah lagi HMI itu, karena HMI itu menjadi kekuatan yang kalau dijaga dengan baik, menjadi kekuatan yang penyatu, pemersatu bangsa dan pemersatu umat, sekaligus militansinya yang khas, independensi yang khas, yang justru Soekarno tadi kalau digambarkan Bu Farida, jadi Bu Farida mengatakan karena HMI itu terlalu revolusioner, mungkin terlalu progresif, dan terlalu berani menurut saya. Dan dengan cara-cara semacam itu sebenarnya menggambarkan moralitas, bukan menggambarkan partai politik. Karena partai politik pada saat itu terlalu banyak bagi kita. Pada waktu era apalagi UDS dijalankan, itu partai-partai sangat besar. Dan HMI berada di tengah-tengah, tetap independen. Karena itu perdebatan diskursus 3 tadi belum selesai itu menimbulkanlah konflik-konflik di dalam internal. Sementara rezim ini menurut saya dalam sejarah negara-negara postkolonial selalu akan meniru atau mereproduksi kekuasaannya seperti kolonialisme masa lalu. Seperti zaman sekarang juga kita alami. Seolah-olah rezim itu rezim Belanda baru atau rezim komunis baru kalau kita sebut. Dan kalau ini terjadi terjadi semacam ini, maka menurut saya HMI tetap dalam ancaman dan tantangan. Karena itu HMI sekarang ini belum survive. Untuk itu saya mengepil, saya setuju dengan Mas Nazar Nasution tadi mengatakan HMI itu jangan berpolitik praktis. Bahkan meniru partai politik sekalipun, itu tidak boleh. Menurut saya haram. Karena menurut saya kita harus menekankan pada moralitas, idealisme. Turut Al-Quran dan hadis itu idealisme, bukan suatu konstruksi ideologi. Karena itu ini perdebatan ini belum selesai juga. Tapi menarik juga, karena itu kemudian HMI ditinggalkan di kampus-kampus besar. Karena HMI itu seolah dibaca sebagai kekuatan partai politik di dalam dunia mahasiswa, bukan menjadi kekuatan moral. Tadi, masalah keadilan, betul saya sepakat dengan Profesor Bakir, bahwa HMI, saya termasuk merasakan betul seperti itu, harus berani melawan ketidakadilan. Harus, karena menjadi kekuatan moral bangsa. Jangan tunduk kepada kekuatan rezim atau kekuatan politik praktis dalam hal ini. Dan dalam hal ini kita nampak sekali, HMI terakhir ini suasananya sebenarnya dicekam oleh sistem di mana KAHMI itu, salah satu hambatan bagi kebebasan HMI secara lebih luas. KAHMI itu sebaiknya disusun tidak seperti yang sekarang. Semua presidium itu adalah fraksi-fraksi partai. Menurut saya itu kejahatan moral di dalam HMI. Akibatnya HMI mulai tidak tumbuh keberaniannya dan penuh keraguan-raguan di dalam perjuangannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam percaturan bangsa ini. Dan karena itu menurut saya pertama untuk bisa lebih mudah HMI agar ruang geraknya lebih baik, saya setuju. Jangan berpolitik praktis, jangan niru partai politik, berlagaklah sebagai kekuatan moralnya, yang humanis, idealis, bahkan sangat independen itu. Ini dijaga dengan baik karena keberanian moral menjadi kuat. Misalnya saja menarik, pengalaman saya aja, waktu Mas Bedu Amang mungkin jadi deputi Bulog, PBHMI bersama cabang Jakarta demonstrasi melawan Bulog. Karena di dalam Bulog waktu itu ada koruptor. Koruptornya dibiarkan saja. Karena kita mendengar itu ada moralitas yang tidak bagus, maka cabang Jakarta dan kami join untuk demo di Tengku Umar. Dan saya kemudian dipanggil resmi oleh Pak Ahmad Tirto dan saya dimarahi pada saat itu. Saya hanya mengatakan pada Pak Ahmad, saya bukan politik. Ini adalah menunjukkan, menegakkan akhlakul karimah sesama kita. Bukan berpolitik. Itu prinsip pada saya. Siapapun orangnya, mungkin termasuk presiden kita, andai kan ada alumni ini, saya kira perlu dikritik juga apabila mereka melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Ini hal yang sangat perlu dilatih di HMI. Jangan mempertimbangkan sesuatu yang subjektif semata-mata.
Terima kasih, nggih Pak Humaydi. Seru sekali, tambah malam tambah seru nih kayaknya Bang. Monggo Mbak Leli.